Orang-orang yang gemetar-gemetar. Orang-orang yang teriak-teriak seperti orang kesurupan. Kita berteriak pun mengajarkan ajaran Alkitab yang sejati. Mereka mengatakan kamu yang salah. Kamu tidak punya Roh Kudus. Buktinya kamu tidak kejang-kejang. Buktinya kamu tidak bisa sikir raba-raba. Maka kamu tidak punya Roh Kudus katanya. Ya, jadi mereka yang dipakai oleh setan menganggap mempunyai Roh Kudus, dan kita yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus menyatakan satu tatanan, ketertiban, kesopanan, keagungan, kemuliaan Tuhan yang sejati. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya, saudara senantiasa dipelihara dan ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ini, ribuan orang dijamah Tuhan di gereja YHS. Dan ini adalah gereja yang besar di Sulawesi ya saudara ya. Ini sepengetahuan saya karena saya besar di Sulawesi dan saya juga sudah berkeliling di beberapa gereja ya. Dan gereja karismatik yang besar saudara ya. Kalau saudara lihat seorang pastor dari luar ya mendoakan banyak orang sehingga ada yang jatuh, ada yang gemetar-gemetar, banyaklah reaksi-reaksi dari kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja Tuhan ya, khususnya gereja yang sesuai dengan firman Tuhan, yang percaya kepada pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dan saya lihat cuplikan di beberapa video juga di YouTube ada gereja gerakan Pantekosta yang seperti melakukan gerakan-gerakan yang aneh-aneh, saudara ya. Aneh bagi orang yang tidak terbiasa melihat itu. Tetapi kalau kita yang sering melihat, itu bukan soal aneh, bukan sesuatu hal yang aneh. Karena saya pun juga pribadi saya sering merasakan jamahan dan kehadiran Tuhan ya dalam hidup saya lewat Roh Kudusnya. Itu adalah satu kebenaran yang alkitabiah. Dan ada orang mengatakan bahwa mereka katanya yang dipenuhi Roh Kudus sungguh-sungguh, tetapi tidak ada contohnya atau manifestasinya kalau mereka itu dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi seperti apa ya. Nah saudara, kalau melihat video-video itu, saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang liturgi di dalam gereja karismatik. Kalau berbicara liturgi sih sebenarnya kalau di karismatik tidak terpatok dengan satu liturgi yang benar-benar diikuti ya. Walaupun ada pola-pola yang memang sering dikerjakan dan diikuti, tetapi kadang-kadang kalau di karismatik itu ya, kalau misalnya pertama kita memuji Tuhan, menyembah, kemudian doa, lalu firman Tuhan saudara. Nah setelah firman Tuhan biasanya pembicara itu menantang jemaat siapa yang rindu didoakan. Jadi dalam ibadah karismatik atau Pantekosta itu tidak serta-merta ketika orang gemetar-gemetar bahwa itu adalah sepanjang ibadah itu seperti itu. Tidak. Itu ada bagian-bagian tertentu kenapa orang seperti itu, saudara. Mungkin ada permasalahannya, hamba Tuhan meminta untuk didoakan, atau ada yang kerasukan. Ada yang kerasukan, minta didoakan, maka terjadi manifestasi. Kalau misalnya ada yang lompat-lompat seperti yang saudara lihat ya, lompat-lompat kemudian aneh-aneh, ya itu bagian daripada tidak bisa kita langsung menghakimi bahwa dia itu sedang melakukan penyembahan kepada setan. Ini sudah sangat salah. Karena kalau di dalam gereja setan yang pernah disampaikan oleh Mongol itu, mereka menghujat Yesus. Tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan tidak percaya bahwa Yesus berasal dari Elohim. Di dalam 1 Yohanes pasal 4, saudara ya. Dan juga di dalam Yohanes dikatakan di sana bahwa Elohim adalah roh, sehingga kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Lah bagaimana kita bisa menyembah roh kalau kita sendiri tidak ada melakukan sesuatu yang bersifat supranatural. Jadi kalau saudara melihat orang mungkin gemetar, itu yang menyembah itu adalah memang reaksi tubuhnya seperti itu, tapi rohnya menyembah kepada Elohim, saudara. Jadi dia sedang menyembah. Itu sebabnya
Rasul Paulus mengatakan bahwa hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, meluap, maka ada aksi-aksi. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ketika orang itu gemetar-gemetar kemudian aneh-aneh gerakannya itu adalah paganisme, itu sesuatu pandangan yang keliru dan ajaran yang salah, tidak serta-merta. Ya. Kalau saudara lihat ini fakta Alkitab, ayat Alkitab yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Pada saat terjadi pencurahan kuasa Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-13 ya, saya tekankan di sana, orang mengejek para murid di sana dan mengatakan bahwa mereka mabuk oleh anggur. Kenapa? Karena mereka dipenuhi Roh Kudus. Jadi waktu orang dipenuhi Roh Kudus itu berarti terlihat oleh orang lain di sana bahwa seperti orang mabuk. Tidak jauh beda dengan ibadah-ibadah karismatik, ketika mungkin gemetar-gemetar, kemudian berbahasa roh, orang bisa menganggapnya kita bahwa kita mabuk. Tapi kan tidak ada anggur yang membuat kita mabuk. Artinya apa? Berarti Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan orang itu. Kalau kita percaya, kita beribadah di dalam gereja, saudara, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita menyembah bahwa Dia adalah Elohim, berasal daripada Elohim sendiri, maka itu bukan penyesatan. Kita sudah ada dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kecuali saudara menghujat Yesus dan tidak percaya, itu sesuatu hal yang keliru. Ya. Jadi ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah, saudara. Anda bisa lihat sendiri ayatnya. Jadi biarlah apa yang saya sampaikan kali ini memberikan pencerahan kepada saudara-saudara semua, khususnya yang mungkin tidak terlalu memahami karismatik karena tidak mengalami. Orang bisa beranggapan salah karena tidak mengalami, saudara. Saya bagian daripada karismatik dan saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang saya merasakan Tuhan menjamah saya. Lalu apakah itu dari setan? Tidak mungkin, karena saya percaya Yesus. Karena kalau kuasa setan itu, saudara, membuat kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ya. Kalau setan itu bekerja dalam kehidupan seseorang, maka orang itu bisa melakukan apa? Membuat orang melayang nyawanya. Membuat hal-hal kejahatan. Karena di dalam iblis itu segala macam bentuk kejahatan. Jadi kuasa iblis dan kuasa Tuhan tidak bisa bersatu. Hanya saja kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana kuasa iblis, mana kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Lalu herannya ada seorang hamba Tuhan yang membahas bagaimana cara membedakan roh, tapi dia sendiri tidak ada mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus. Ini merupakan satu teori saja ya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Biarlah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saudara semua, dan percayalah bahwa kuasa Roh Kudus itu masih bekerja sampai sekarang ya. Bekerja bagi orang yang percaya. Ada yang mengaku dipenuhi Roh Kudus tetapi tidak percaya seperti apa Roh Kudus bekerja untuk orang-orang ini. Ya, khususnya si mbah itu ya. Bagaimana Roh Kudus bekerja di antara kalian semua? Ya kan? Nah, ini saya tidak sedang meremehkan, tetapi kita kembali ke Alkitab, saudara. Kita harus lihat Alkitab. Yang kita serenungkan adalah Alkitab. Jangan merenungkan doktrin teologi. Menurut ini, kembali ke Alkitab aja. Itu intinya, saudara ya. Jadi kalau saudara melihat ini, video ini biarlah menjadi berkat buat saudara semua, bahwa Tuhan akan bekerja lebih dahsyat di akhir zaman, mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Itu kata firman Tuhan. Sehingga anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, saudara. Tapi tentunya kita harus, bagaimana caranya kita membedakan antara kuasa Tuhan dan kuasa setan? Kalau orang itu menyangkal Yesus adalah Tuhan dan Yesus berasal dari Elohim, berarti pasti dia tidak ada di dalam golongan sebagai orang yang benar dan hidup dipenuhi oleh roh Elohim. Berarti dia tidak percaya Yesus. Itu saja sederhananya, saudara. Semoga video ini bermanfaat buat saudara semua. Tuhan memberkati dan salam waras kekristenan Indonesia. Amin, amin, amin.